Dengan harga paling tidak ada 5.000, 10.000 itu sudah bisa beli pakaian waktu itu lengkap. Acung itu. Ya, acung kita hasil sendiri kita acung kadang-kadang ke Kute, ke Sanur, kadang-kadang ke Asop yang gede-gede gitu. Dilihat teman kadang kita ngumpet di kamar, Ya. biar dia di dalam, oh kita matung di dalam gitu. Oh, Itu pernah seperti itu. sampai itu sakit hati dalam hati, malu kita teman karena awalnya ngumpet di pantai malah ngumpet biar tidak dipilih, tidak mau dicalonkan. biar tidak dicalonkan. Nah, lalu kira-kira ini apa namanya? Itu kan di bisnis, di seni, di politik. Nah, kira-kira mana yang lebih menarik gitu? Soalnya Ya artinya dari 3 bidang itu yang mana menurut paling menarik lah. Haji Sudah Bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Aji Sudibyo Bincang-Bincang. Sahabat semeton dan masyarakat pencinta Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini Aji ada di Mas Ubud, Tegas ya? Tegas Pak Jero ya? tegas. Ini merupakan salah satu kampung seni di Bali dan sudah sampai saat ini masih melegenda. Salah satu pematung yang cukup handal di Tegas, Bisa yaitu kelihatan. Desa Pelihatan. Hari ini Aji bertemu dengan beliau. Beliau juga seorang anggota dewan dari fraksi PDIP Kabupaten Gianyar. Dan sekarang beliau juga dipilih gitu ya dari atas sebagai salah satu tokoh spiritual di Bali. Hari ini Aji bersama Jero Made Budiase. Om Swastiastu Pak Jero. Ya. Mungkin Kenan kita cerita dulu Pak Jero ya. Karena kalau kita melulu ngomongin politik mungkin agak berat dulu niki. Nah, mungkin kita cerita dulu Pak Jero. Kira-kira masa kecil Pak Jero niki seperti apa Pak Jero? Ya, kalau kita bayangkan seperti sekarang kan nampaknya sudah sukses Jero. Waktu kecilnya seperti apa niki? Terima kasih atas adanya kesempatan. Kalau dibilang sukses sih masih jauh sebenarnya. Namun ya kita tetap bersyukur. Apapun diberkahi itu kehendak dari atas. Namun kita tetap berusaha selaku manusia biasa ya. Memang kalau pengalaman dari kecil memang awal sebenarnya memang agak sulit sekali dari dulu. Kalau zaman dulu saya masih SD, katakanlah SMP, awal mulai SMP sudah mulai hidup ini ketar-ketir dalam hati karena satu orang tua memang pematung aslinya, besok kakek. Dulu nama orang tua saya Ikut Pedas, almarhum. Salah satu legenda patung di Iya, Tegas. dulu juga dapat penghargaan Wijaya Kesuma. Dulu sebagai tukang patung di salah satu asop terkenal atau toko seni terkenal itu udah bagus film. Beliau di sana dan sering kami tukar pikiran, tukar pengalaman sama beliau sama bapak. Gimana akhirnya karena memang beliau berkecimpung di sinewan patung, kami juga sehari lihat ya artinya situasi lingkung rumah itu tidak seperti sekarang ini. Dulu kan ya katakanlah agak semeraut kecil rumah, ada itu ada kayu ada gini sana sini kan otomatis kita otak kita dan pikiran dan mata kita lihat itu aja patung kayu itu aja terus. Nah, otomatis kita mulai apa namanya ingin mengikuti jejak orang tua karena keadaan situasi seperti ekonomi waktu itu memang kalau dia fokus patung ke arti tidak dibawa ke sana sini karena banyak judi dulu. Ya, Nah, sambungan artinya aja. dulu Ya. patung itu lebih kepada seni, belum kepada bisnis waktu itu waktu kecil. Ya, lebih banyak ke seni, artinya dengan ukuran kecil, namun beliau itu, artinya bapak saya itu mencurahkan benar perhatiannya untuk bikin satu patung itu sampai selesai. Walaupun bisa satu kecil itu bisa 1 bulan, saya lebih. Dia tidak mikir kehidupan anak-anaknya, keluarganya apa bisa makan, belum kepikir. Apalagi diimbang dengan ikut judi, ikut sambung aja akhirnya waktu habis barangnya tidak karuan jadi kapan gitu. Nah, otomatis apa namanya waktu kan tersita jadinya habis. Tidak fokus, artinya dapat satu udah cukup untuk makan saja.
kalau menghidupi anak-anak memang agak susah karena kami Jero ini berapa saudara Jero? kita berbanyak saudara, katanya berlima, laki 4, termasuk adik yang kecil laki, yang nomor 4 itu cewek. Adik saya itu punya galeri juga di dalam, tapi spesial yang patung warna. Sehingga karena berbanyak orang, artinya untuk membantu untuk ke sekolah kan susah. Tidak seperti zaman sekarang kan ada bantu, ada kemudahan-kemudahan banyak. Tapi mereka semuanya punya darah seni berarti Jero? Ya otomatis otodidak namanya, artinya spontanitas. Karena apa? Karena satu keadaan, keadaan memang sulit. Orang tua tidak mungkin akan bisa menghidup kita semua dalam arti nanggung sekolahnya. Sehingga masing-masing punya pemikiran, ya kita ada skill sedikit, kita ada darah seni, ya kita coba kembang karena lingkungannya ya memang wisata waktu itu kan. Namun tidak banyak orang yang matung waktu itu. Nah dengan berbekal pengalaman sedikit, dan artinya dari darah seni orang tua, kita mulai mulai bikin patung yang artinya skala kecil dulu, karena kayu kan juga tidak menentu waktu itu. Nah, kebetulan ya, kami juga sering di jalan, sering kesana sini, kadang-kadang nemu kayu di jalan kita ambil, gratis malah itu. Nah artinya Jero ini kan awalnya keadaan tidak ada segi keluarga tidak begitu tidak begitu baik waktu itu. Nah setelah itu waktu SMA kan apa yang mungkin yang bisa, karena kan orang tua nggak bisa menyekolahkan. Nah apa yang Jero lakukan waktu itu? Benar, memang situasi sulit sekali. Di samping memang kita sudah bisa patung, sudah mulai SMP itu sudah mulai ada bisa dijual kecil-kecil. Dengan harga paling tidak ada 5.000, 10.000 waktu itu sudah bisa beli pakaian waktu itu lengkap. Acung itu? Iya, acung. Kita hasil sendiri kita acung, kadang-kadang ke Kute, ke Sanur, kadang-kadang ke Arsop yang gede-gede gitu. Akhirnya dengan bekal ini kita mulai punya mental kita mulai terdidik, berani gitu lah. Berani dan senang mulai bikin patung. Karena bisa dijual. Sudah pernah jual, bisa beli sepatu, bisa beli baju. Akhirnya punya ide, terus kita bisa, namun sekolah kan harus lanjut gitu. Terus lanjut gimana, orang tua tidak mungkin. Akhirnya ada akal, kebetulan juga ada dari satu desa punya rumah di Denpasar. Nah kebetulan keluarganya guru sama berada lah, ada rumah di Jalan Kepundung Denpasar. Ya kita nebeng, artinya kita ikut membantu beliau di sana itu. Sampai segitunya tuh? Ya, bisa bantu masak, bantu nyuci semua ya. Sambil kita bawa kayu, atau pas nemu di kayu di jalan kita ambil, kita pahat sana sambil kalau waktu longgar santai. Kebetulan waktu gitu memang arah orang tua juga menginginkan anaknya biar tidak ngikuti jejak orang tua jadi tukang patung gitu. Oh, tidak dibolehin jadi tukang patung? Iya, karena apa? Karena tahu situasi tukang patung kan sulit waktu itu. Sulit, tak mungkin akan menjamin masa depannya gitu. Berarti sampai orang tua tidak membolehkan awalnya jadi patung. Karena dia tahu dia tidak mungkin nanggung anak-anaknya sekian banyak sampai menjadi pegawai atau apa, sehingga jangan ikuti bapak, kamu cari sendiri jadi pegawai kalau bisa gitu. Makanya kebetulan diarahkan juga waktu itu untuk sekolah yang mungkin bisa dapat kerja langsung, yaitu di SPMA namanya. SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Sersati dan Basar di Topati itu. Kami tinggal di Kepundung, makanya itu lucu. Ya, maka biar tidak bayar sewa rumah. Oh, itu nebeng. Nebeng. Nah, kira-kira kalau masa muda Jero ini termasuk tipe cowok bandel apa cowok biasa saja atau gimana tuh? Kami cowok yang bisa masuk di mana-mana dulu, mati ikut teman-teman karena kita banyak bergaul dulu. Banyak bergaul, banyak teman karena termasuk energi dulu ya. Energi artinya senang bergaul, banyak teman, artinya katakanlah mungkin ya positif lah gitu. Artinya kita kan mikir juga yang hal kecil, jangan yang negatif. Arti teman yang suka minum tahu, teman yang suka gini tahu. Namun kita dalam arti sampai di rumah ya saya harus kerja, saya harus punya duit, harus punya bisa hidup, gimana cara ya harus matung kembali lagi, kadang-kadang malu dilihat teman, kadang kita ngumpet di kamar biar dia tidak tahu kita matung di dalam gitu. Oh, itu seperti itu. Sampai itu sakit hati dalam arti malu kita teman, karena mereka tahu kehidupan di ubud kan dikira glamor, wah punya orang tua. Kadang orang tua padahal moral berat sekali, sehingga sampai ngumpet-ngumpet saya kunci dalam bikin patung. Sekali jadi kita acung ke Kute gitu. Itu dapat uang. Ya. Itu. Nah kalau setelah Jero Nikit lulus SPMA itu, apa yang Jero pikirkan ketika itu? Memang bayang maunya kerja.
mau kerja karena orang tua dulu kan biar jadi pegawai. Senang dia bawa sepeda motor merah itu kan Oh, pengennya orang iya, tuanya dulu punya motor merah itu. bayangan orang tua dan saya itu juga dulu bagus dapat sepeda motor, dapat kerja, dapat duit itu pas itu bayangan dulu kok. Akhirnya setelah tamat teman-teman ada yang ke Sulawesi, ada yang ke tim pada akhirnya pingin saya sana ngelamar mau sana tapi tidak dikasih sama orang tua, jangan dulu gitu. Karena jauh. Nah, jauh kan enak. Saya juga berpikir ya kalau gitu kita mulai kuliah lagi dah gitu. Sampai ya pikir cek sesuatu kayaknya bisa lah berani kita kuliah seperti gitu dengan nasihat orang tua walaupun nah bekalnya tidak begitu ya secukupnya ya, lah. kalau ada dikasih kalau enggak ya udah kita ada sendiri. Saya kuliah juga seperti tapi juga tamat sarjana satu. Apa gelar lu terakhir dulu? Insinyur itu. Insinyur Pertanian di sosial ekonomi, sosek namanya. Tetapi setelah lulus insinyur pertanian, Jero melamar pekerja yang sama seperti lulus itu apa enggak? Sama sekali tidak pernah melamar. Cuma baru keinginan mau ngelamar, mau enggak dikasih juga sama orang. Waktu itu pas ada bukaan di tim-tim Timur. Teman-teman ada yang ke sana dapat rumah, dapat sepeda motor, gitu lah artinya lumayan lah kisaran gaji gitu. Mau ke sana ya tidak dikasih juga sama orang tua ibu sudah nangis, walaupun anaknya banyak tapi tetap ya sayang itulah sayang walaupun mungkin tidak maksimal bekalnya dia sayang. Akhirnya kita ya udah kita diam di rumah atau dengan melihat situasi ini kita mulai tarik nafas berbenah. Toh juga tidak pegawai aja cuma sekut artinya makan, punya uang. Mungkin gini juga kita bisa makan, punya uang juga. Lalu tekun ini gitu punya prinsip juga. Akhirnya kesimpulan Jero itu tidak mencari pekerjaan jadi pegawai negeri sama sekali tapi fokus ke patung akhirnya. Patung ya akhirnya kita mulai mengembangkan patung, mulai ikut pameran-pameran. Dari hasil karya Jero sendiri. Hasil karya sendiri. Pameran pernah di hotel-hotel dulu, di hotel-hotel berbintang tadi. Kayak Bali Beat, Inagram Bali Beat itu kan dulu banyak sampai di hotel bintang apa namanya di Kuto tuh di bintang Bali apa namanya tuh dekat airport tuh. Oh yang dekat airport. Ya di sana pameran mulai tamu ada tertarik beli kan mulai senang. Tapi belum punya shop waktu itu. Belum punya. Masih di rumah. Masih di rumah ngumpul sama orang tua keluarga. Dari sini terus mulai kembang ikut pameran setelah sini ikut pameran ketemu namanya kepala Disprindak Jakarta. Bu Jakarta. Bu Edir ada di sini pas ke Bali. Sampai ketemu pas kebetulan sudah pisah dengan kakak di rumah utara. Itu sawah dulu. Sawah dulu. Dia yang kerja di sana, kerja matung, nyensor. Beliau tuh berhenti melihat Jero gini. Lihat nyensor. Lama ditunggu sambil beli minum di depan pasar warung. Ditengok, tak pikir mau pesen, enggak pesan barang. Saya enggak pesan barang, tapi saya lihat senang kamu kerja. Kamu memang seniman ya. Sampai saya sampai 2 jam ditunggu. Tunggu sampai kelihatan barangnya. Akhirnya diajak ikut pamer ke Jakarta. Oh, di sana juga ketika mulai kira dia ikut kesetakan pameran Kidi namanya. Kerajinan dalam interior waktu zaman Soeharto. Sekitar tahun berapa itu Jero? Soeharto 90-an? Belum? Kita ya 90-an. Jadi ketika itu Jero sudah menikah waktu itu Jero? Belum? 90 kalau nggak salah 91 kayaknya. Oh, 91 nikah. 92 nikah. Nah, setelah pameran itu kan mulai banyak orderan masuk. Ada ya pesanan ini, dia senang lihat patung. Akhirnya dibuka oleh Presiden itu Pak Soeharto almarhum ya, beliau ikuti menteri semua. Akhirnya suruh ditaruh di sana, dipajang di museum, di rumah itu ada. Semua ini yang beli. Nah gini juga kan sedikit kan kalau orang dulu katanya pematung Tegas itu kan kecil-kecil. Nah setelah itu karena murni untuk kesenian gitu. Nah setelah Jero ini kan agak bergeser dari patungnya dibuat lebih besar dan juga nilai ekonomisnya lebih tinggi. Ya. Nah kira-kira dari mana idenya ini awalnya? Nah, dari inilah kita menemukan di pameran itu. Di pameran kan banyak pejabat negara hadir. Dia punya rumah gede-gede, ada museum gede, ada istana hotel kan gitu. Termasuk orang-orang asing kan banyak sana juga. Waktu itu.
Dia ngasih gambar, bisa bikin kan ya 2 meter, terus nambah ada bisa 3 meter, 4 meter itu modelnya. Dengan barang modelnya dikasih gambar kan mulai sana kita berpikir dia mesen ini nih, akhirnya kita mulai nyari kayu yang gede, bikin patung yang gede. Mulai nilainya kan tambah gede nilainya. Jadi artinya ini kita ada ekspor, ada untuk hiasan itu. Dari sini kita mulai. Berarti patung jero ini di samping dibeli oleh orang-orang tokoh-tokoh besar, juga mungkin sudah beredar di seluruh dunia jero ya. Banyak di luar. Banyak kemarin aja orang Spanyol ada untuk dia punya museum mau ngambil juga beberapa Patungnya jero. patung ya. Ada banyak di Polandia ada, di Meksiko ada. Ada yang model begini ya kita banyak sekarang. Bawa keluar, syukur. Berarti titik keemasan patung Tegas ini pada saat apa ini jero? Ya kalau bilang dikemas sebenarnya dari dulu sudah sih, dari zaman Soeharto itu sudah sampai sekarang sebenarnya, cuma memang karena situasi pandemi kemarin Itu kan, aja yang menjadi agak ya ini. kalau enggak itu sebenarnya jalan terus ada Tetap aja jalan. satu dua ada kan gitu. Karena mungkin punya ciri khas tersendiri gitu. Iya. Karena ini kan Tapi barang jero seni. spesialisasinya di flora dan fauna jero kebanyakan. Kebanyakan gitu karena apa? Karena justru orang asing, kita meladeni orang asing itu lebih banyak. Mereka ini lebih menerima patung yang realis dalam arti konsepnya binatang. Oh, yang gitu di Yang pasar. kuda, sapi, anjing, apalah udahnya. Yang artinya dia bisa menyimak langsung. Kalau yang sifatnya historis spiritual dalam arti mungkin konteksnya wayang dan anu, Itu lokal. agak berarti. susah. Dia kan bingung mencerna. Itu lebih mudah dianu oleh orang yang tahu ceritanya. Ya, biasanya. biasanya ini lokal, ada orang India mungkin tertarik di arah Masinta kayak itu. Kayak lainnya kurang anu dia. Sepanjang pengalaman kami di sini, nggak tahu tempat lain, intinya pengalaman kami berbisnis, ya kebanyakan lihat lebih banyak binatang, lebih banyak laku kuda, pokoknya bisa terima di mana-mana. Di mana-mana. Iya, itu. Lalu ini yang menarik kan, tahun berapa jero terjun ke dunia politik ini? Oh, kalau politik ini setelah kami artinya bisnis terjun, berapa saat mungkin umur berapa tuh kalau nggak salah. 2021. Pemirsa Aji Studio Bincang-Bincang, beliau ini mulai berpolitik itu pada pertama itu menjadi kepala desa ya, Jero? Ya. Nah, apa yang membuat Jero ini setelah sukses, bisnis sudah jalan, lalu memilih untuk jadi kepala desa yang mungkin gajinya kecil Ya. Jero? Memang kesannya lucu, kayaknya tidak masuk di akal gitu. Ya. Namun itulah namanya berkah kenyataan. Sebenarnya kita tidak ada cita-cita dari dulu, tidak pernah cita-cita di kepala desa. Jadi DPR tidak ada, cita-cita tidak ada lah ke sana. Kerja politik tidak ada, memang awalnya kan ke seni dan usaha itu. Namun karena ya mungkin kena di atas dan juga kebetulan waktu kami ke sana ke sini bisnis, mungkin diamati oleh masyarakat ya. Sering turun sana artinya mungkin lihat kerja kinerja kan itu. Masyarakat mungkin ingin mencalonkan tokoh muda, waktu itu kami paling muda di calon kepala desa. Calon paling muda. Karena kami awalnya ngumpet di pantai, malah ngumpet biar tidak dipilih, Tidak mau dicalonkan. biar tidak dicalonkan. Namun Namun karena orang tua membeli ya enggak apa, sambil ngabdi nganya. akhirnya dapat juga motor merah gitu kan artinya. Dulu awalnya nggak ada motor merah, akhirnya dapat motor merah juga. Nah, itu dah artinya lucunya. Akhirnya kepala desa kami dari 5 calon menang, waktu itu dari banyak seni. Bisa kelihatan. Simbolnya apa? Kan bikin simbol dulu, bukan foto. Oh, Saya simbol. langsung ngambil patung kuda langsung. Simbolnya kuda terbang. Oh, waktu menjadi calonnya. Ya, malah kuda terbangnya banyak dipilih. Oh, bukan orang dulu ya. Nah, itu zaman itu. Kenapa lu mikir milih kuda terbang itu? Nah, itu udah, pokoknya karakter seninya biar nyambung. Kami pematung, ya patung kuda, biar ada konteksnya ke sana gitu alam kami. Iya, masuk akal juga. Aja waktu itu menang. Nah, Setelah itu kan lanjut nih. Lanjut. Sudah itu 2 kali. sekarang udah menjadi anggota dewan. 2 kali jadi 2 kepala kali. Nah, lalu Kepala desanya. 2 kali oleh saya 2 desa. kali. Setelah itu menjadi Ya, setelah kepala desa kedua kan masa gininya, masa bakti kan 6 tahun. 6 tahun kan Pertama 12 5 tahun. ya. Setelah 5 tahun udah disuruh nyalon, didorong oleh masyarakat untuk maju, sekalian dia biar mumpung kantong belus bahasa Balinya kan gitu. Mumpung ya terjun sekaligus ya udah kita ikuti tokoh-tokoh masyarakat yang ngomong itu. Kita nyalon ke legislatif.
Waktu itu langsung menang apa? Gini awalnya, lah nyalon, nggak tahu antara sengaja dan memang sengaja tidak, atau mungkin disayang atau gimana. Awalnya antusias masyarakat dukung, tahu-tahu setelah pemilihan, kok aneh, kok malah apa namanya, waktu pemilihan kepala desa itu dengan suara di sini hampir 6 ribuan, malah sedikit dapat suara di desa beliau tuh. Gitu. Kalau politik beda nih. Oh, Konteksnya dengan kepala desa. Kepala desa Hmm. kan ngabdi, ini juga mungkin ngabdi, namun kesan kadang-kadang masyarakat kan terkotak-kotak. Oh, waktu itu hampir setengah dapat suara Iya. dari yang didapat waktu kepala desa. Kepala desa lebih, malah hampir 75%, 80% dapat suara. Artinya waktu itu dapat 6.000, 7.000, di ini dapat 3 ribuan lah gitu. Di Nyalek itu, Ya. itu cuma 2 ribuan. 2 ribuan. Ya. Tapi kan berarti dia terpilih waktu itu. Pertama maju itu tidak terpilih. Nah, hari ini udah dapat. Hmm. Kan kalah. Hmm. Nomor 3 ranking suara. Hmm. Akhir kalah, ada teman dari Singapura dapat. Ya, akhirnya kan kembali waktu itu kan tidak mundur terus, dah. Mundur boleh maju lagi, boleh tadi kepala desa lagi kembali gitu. Oh, dulu kan boleh. ini Tetap jadi kepala desa, Pak. Kembali kepala desa tidak ada yang di atas kami mendadak meninggal. Ya itulah. Langsung kami menggantikan kurang lebih 7 bulan. Oh, berarti kan mungkin itu udah kena halam ya Pak Jero ya? Ya, itu kita tidak tahu. Tidak tahu katanya memang jalannya. Maka dari memang awal bagus. kita tidak dapat di legislatif ini udah mau kesimpulan sama istri keluarga, oh berarti bapak udah cocok di politik. Kita harus fokus ke bisnis. Ya, yang lain itu mungkin cara ngabdi kan banyak kayak gitu. Akhirnya tahu di perjalanan begitu, ya mungkin harus ambil juga semuanya yang kita. Sekarang udah ketiga kali sampai jadi ya? 3 kali dia dah sama PAW itu. PAW. PAW 4 tahun lebih, nah itu. Kedua maju baru terbanyak suara. Nah, lalu kira-kira ini apa namanya? Jadi kan di bisnis, di seni, di politik. Nah, kira-kira mana yang lebih menarik Jero? Untuk anunya. Ya artinya dari 3 bidang itu yang mana Jero paling menarik lah? Memang semua ada gini ya, ciri khas dan daya tarik sendiri. Namun memang yang ini yang paling penuh tantangan adalah di politik. Oh, tantangannya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Ya, penuh hindrik, penuh kompetisi ya, benar ya, persaing luar biasa sana sini. Samping kos juga tinggi ya, Mas. Di politik itu. Ya, harus sosial ya di sini. Jadi dengan melihat itu masih senang dunia politik. Ini kan tantangannya berat, biayanya memang. besar. Itu kan kira-kira masih tertarik? Ya, ini karena itulah hidup. Kita tidak boleh mundur. Hidup ini harus dijalani, dilakon dan syukuri. Itu berkah. Walaupun apapun, tantangan seberapa apapun, kita harus lakoni. Sampai suatu saat kalau memang beliau berkenan kan gitu, ya ini kita tidak boleh artinya mengelak, menjauhi, ya kita jalani aja. Kita dari tidak dapat menjadi dapat, kita bersyukur berarti memang udah kena dari atas. Sampai sekarang sudah 3 kali ya udah kena beliau. Nah, mudah-mudahan beliau tetap nuntun kasih jalan yang terbaik nanti ke depannya gimana gitu. Ya. Ini Pak Jero tadi luar biasa ini saya lihat kan pengalaman Jero dari apa namanya, dari kecilnya orang mengira orang punya, nah, ternyata juga susah berjuangnya dan sampai saat ini cukuplah di bidang bisnis cukup sukses dan juga di bidang politik juga termasuk sukses. Nah, kira-kira apa yang mungkin Jero bisa bagi kepada anak-anak muda ini yang sekarang sedang berjuang membangun bisnis, sedang berjuang untuk mungkin ada yang di politik. Nah, kira-kira apa yang mungkin Jero bisa bagi ini Jero? Untuk ya teman-teman dan sobat adik ya, terutama adik-adik yang masih belum pengalaman, ya kalau terjun di suatu bidang, apakah itu usaha, bisnis, ekonomi, atau mungkin politik, atau mungkin yang lain, dilakoni dengan sungguh-sungguh gitu kan. Jangan setengah-setengah. Biasa setengah-setengah pasti tidak akan berhasil. Ya, rawan untuk koperasi itu rawan, agak susah. Kalau fokus ya, kalau politik ya terjun politik harus ya benar-benar fokus gitu loh. Walaupun memang ada kerja lain itu sambilan kan gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita terjun di bisnis ya harus kita lakukan bisnis itu sekuat tenaga, artinya fokus kita.
nggak boleh setengah hatinya. Ya pasti habis nih. Nah, kalau memang ada sampingan, ada yang banyak juga teman, tidak mungkin tidak hanya di politik saja, bisnis saja, mungkin yang lain juga ada banyak, itu bisa berjalan beriringan. Artinya ada keseimbangan, malah dengan ada nuansa spiritual ini malah bagus sekali. Kadang-kadang ini dari Seimbang. atas beliau yang ngasih jalan, kadang kita bisa maunya ke sana, akhirnya bisa direm sedikit, akhirnya seimbang. Jadi ini malah seninya, itu seni hidupnya. Kita hidup ini harus lakoni dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berkiprah gitu. Yang penting positif gitu intinya, jangan yang neko-neko, jangan setengah-setengah gitu pokoknya. Sama aja. Pemirsa Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi Jero Budiaso sudah menjelaskan begitu gamblang, begitu menyenangkan, dan begitu penuh perjuangan sebenarnya apa yang dikisahkan beliau ini. Tapi yang perlu kita ambil dari kisah Jero ini adalah bahwa semua itu ada prosesnya. Semua berproses. Untuk mencapai titik itu harus ada prosesnya. Inilah untuk mencapai ke hasil itu, proses ini yang harus kita lewati. Jadi intinya Jero bilang, apapun yang kita lakukan kita harus fokus, karena fokuslah yang akan menjadi penentu apakah kita berhasil atau tidak. Aji Sida Bantu Pramosanti. Om Santi 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 Om.